Shalom, salam podcast Eksposisi M116. Kita akan belajar tentang penunggang kuda yang ada dalam kitab Wahyu, yaitu 4 penunggang kuda. 4 penunggang kuda atau lengkapnya 4 penunggang kuda Apokalips atau 4 penunggang kuda akhir zaman. Dalam bahasa Inggris disebut dengan Four Horsemen of the Apocalypse, merujuk kepada suatu bagian penglihatan yang dialami oleh Yohanes ketika berada di Pulau Patmos pada abad pertama Masehi. Dan dicatatnya dalam kitab Wahyu kepada Yohanes yang merupakan kitab terakhir dalam Alkitab. Yohanes mendapat penglihatan berisi wahyu Yesus Kristus yang disebut sebagai anak domba Allah. Pasal 6 kitab Wahyu, Yohanes melihat suatu gulungan kitab yang dimaterai dengan 7 materai di mana hanya anak domba Allah yang dapat membukanya. Ketika 4 materai dibuka, berturut-turut muncul 4 penunggang kuda dengan ciri berbeda, masing-masing dengan kuda yang berwarna putih, merah, padam, hitam, dan hijau kuning. Ada banyak penafsiran mengenai apa yang dilambangkan oleh para penunggang kuda ini. Pandangan apokaliptis umumnya menafsirkan bahwa 4 penunggang kuda ini mempersiapkan apokalips ilahi ke atas bumi sebagai pertanda penghakiman terakhir. Kuda putih dalam Wahyu 6 ayat 1-8, maka akan melihat anak domba itu membuka yang pertama dari ke-7 materai itu. Dan aku mendengar yang pertama dari keempat makhluk itu berkata dengan suara bagaikan bunyi guru mari. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda putih dan orang yang menunggangnya memegang sebuah panah, dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota. Lalu ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Kuda merah padam. Dan ketika anak domba itu membuka materai kedua, aku mendengar makhluk yang kedua berkata, mari dan majulah seekor kuda lain, seekor kuda merah padam. Dan orang yang menungganginya dikarunia kuasa untuk mengambil damai sejahtera dari atas bumi, sehingga mereka saling membunuh, dan kepadanya dikaruniakan sebilah pedang yang besar, kuda hitam. Dan ketika anak domba itu membuka materai yang ketiga, aku mendengar makhluk ketiga berkata, mari, aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hitam yang orang menungganginya memegang sebuah timbangan di tangannya. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, sepucuk gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar. Tetapi janganlah rusak minyak dari anggur itu, kuda hijau kuning. Dan ketika anak domba itu membuka materai keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning, dan orang itu menungganginya bernama Maut, dan kerajaan Maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas 1/4 dari bumi untuk membunuh dengan pedang dan dengan kelaparan dan sampar dan dengan binatang buas yang ada di bumi. Apa itu kuda putih? Dan aku melihat sesungguhnya seekor kuda putih dan seorang yang menungganginya memegang tentang kuda putih. Dalam Alkitab terjemahan bahasa Inggris, kuda putih disebut dengan conquest, artinya kemenangan, victory, sebagaimana dalam terjemahan bahasa Indonesia. Sebagai tokoh yang saleh, Irenaeus, seorang teolog Kristen berpengaruh di abad kedua, adalah salah satu yang pertama menafsirkan penunggang sebagai Kristus sendiri. Kuda putihnya melambangkan sukses penyaliban. Berbagai sarjana sejak itu mendukung pandangan ini. Mengutip penampakan tersebut dalam Wahyu 19 mengenai Kristus yang menunggang seekor kuda putih muncul sebagai firman Allah. Lebih-lebih sebelumnya pada perjanjian baru, Injil Markus mengidentifikasikan bahwa penyebaran Injil mendahului dan meramalkan datangnya akhir zaman. Warna putih cenderung melambangkan kesalehan dalam Alkitab, dan Kristus di tempat lain digambarkan sebagai seorang pemenang. Namun penafsir yang berlawanan berpendapat bahwa penunggang pertama kemungkinan tidak sama dengan penunggang Wahyu 19. Masing-masing disebutkan secara berbeda, dan peran Kristus sebagai anak domba yang membuka 7 materai menjadikan tidak mungkin bahwa ia sendirilah salah satu dari kekuasaan yang dilepaskan oleh materai itu. Selain Kristus, penunggang ini juga dapat melambangkan Roh Kudus yang dipahami yang turun kepada para rasul pada hari Pentakosta 10 hari setelah kenaikan Yesus ke surga. Penampakan singa dalam Wahyu pasal 5 menunjukkan ketibaan Yesus penuh kemenangan di surga. Dan penunggang kuda putih dapat melambangkan pengutusan Roh Kudus oleh Yesus dan pengabaran Injil Yesus Kristus. Sebagai tokoh jahat, suatu penafsiran yang dipegang oleh penginjil Billy Graham menyamakan penunggang kuda putih sebagai antikristus atau nabi-nabi palsu dengan mengutip perbedaan antara kedua. Kuda putih Wahyu 6 dan Yesus menunggangi kuda putih dalam Wahyu 19. Yesus mempunyai banyak mahkota, dan Wahyu 6 penunggang itu hanya mempunyai 1 mahkota.
yang diberikan, bukan direbut. Ini menunjukkan adanya orang ketiga yang memberikan kuasa kepada penunggang itu untuk menjalani tugasnya. Kuda merah padam. Penunggang kuda merah sering dianggapkan melambangkan peperangan karena digambarkan memegang pedang, sering dilukiskan mengacungkan pedang ke atas akan bersiap untuk berperang atau membantai. Warna kuda ini dalam bahasa Yunani koine disebut dengan rupos atau piros dan pir, api. Dan dalam sejumlah terjemahan secara khusus ditulis sebagai merah padam. Warna merah dan pedang yang dipegang penunggang kuda tampaknya mengacu pada darah yang akan dicurahkan. Penunggang kuda kedua ini mungkin melambangkan perang saudara berbentuk berbeda dengan perang yang menguasai seperti penunggang. Komentar lain berpendapat bahwa ini dilambangkan sebagai penganiayaan orang-orang percaya. Kuda putih, menunggang hitam populer dipahami paceklik, wabah kemiskinan. Karena penunggang tersebut membawa sebuah neraca dan timbangan yang menandakan cara menimbang jatah makanan pada musim paceklik. Para penulis lain menafsirkan penunggang kuda ketiga adalah Tuhan sebagai pemberi hukum. Ada banyak catatan, tapi yang jelas kalau kita simpulkan bahwa penunggang kuda ini adalah melambangkan tentang kasih Allah, penghakiman Allah, kemudian akhir zaman yang akan tiba. Segala sesuatunya ada dalam kendali Allah, karena itu bersifat apokaliptis atau wahyu, sehingga memang kita tidak bisa mencari penafsiran yang sesuai persis bagaimana, tapi kitab wahyu itu bisa dilihat juga dari seluruh kitab-kitab yang lain. Jadi gambaran-gambaran tersebut hanya untuk memberikan kepada kita betapa dahsyatnya kekuatan dan kuasa Allah yang akan dinyatakan di akhir zaman nanti. Biar kita menjadi anak-anak Tuhan yang terus hidup makin baik, makin benar di hadapan Tuhan. Karena tulisannya panjang, jadi saya tidak selesaikan supaya tidak lebih dari 10 menit. Shalom, salam podcast eksposisi. Kata Alkitab tentang 4 penunggang kuda.